Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita diberikan kesempatan berupa kesehatan dan tentu juga waktu sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom pada malam hari ini untuk mengikuti kajian rutin dari Ma'rifatul Academy pada malam hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil kelak. Baik, teman-teman, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anggi Novianti, biasa dipanggil Anggi, yang insya Allah akan membantu acara pada malam hari ini. Baik, untuk memanfaatkan waktu, mungkin kita langsung mulai saja teman-teman kajian kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu penyampaian materi, yang keempat doa, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik, untuk membuka kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dan selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan atau dibacakan oleh Ustadz Ion kepada Ustadz Ion. Waktu dan ruang meet kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Iyo yang sudah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran pada malam hari ini. Semoga yang membacakan dan yang mendengar juga mendapatkan rahmat pada malam hari ini. Baik, kita akan menginjak acara selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu yang penyampaian materi dengan tema sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum kita mendengarkan penyampaian materi dari Ustadz, perkenalkan saya untuk membacakan biodata singkat dari Ustadz Zain. Narasumber kita pada malam hari ini adalah Ustadz Zainur Rohim. Beliau lahir di Semarang tanggal 25 Juli tahun 2001. Domisili sekarang yaitu di Mesir, Kairo. Pendidikannya SD-nya di Gedawang 02, SMP dan SMA di Multazam IBS. Sekarang sedang berkuliah di Universitas Al-Azhar Kairo. Kesibukan beliau sehari-hari yaitu sibuk dalam lembaga Rumah Tahfiz Mesir, dan sosial media beliau adalah Zainar Rohim 125. Mungkin itu biodata singkat dari Ustadz Zain pada malam hari ini, dan juga untuk memanfaatkan waktu, kami persilakan kepada Ustadz Zain dapat menyampaikan materi pada malam hari ini. Silakan Ustadz. Afwan Ustadz, ini belum di mute. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ini ya, mohon maaf ya keterlambatan. Soal tadi ada agak bentar. Langsung aja, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghamarana bi ni'amihi wa karamihi. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ba'd fa inna ashrafal mawahib wa a'zamal makasib fa inna ashrafal mawahib wa a'zamal makasib ay yatadhakkar al-'abdu awsafa taha al-amin wa yanshuru jamalahu wa kamalahu lil mu'minin hatta tatamanna ar-ruh fi 'abir ma'na sallallahu alaihi wasallam wa taskuna fi dhilli himahi sallallahu alaihi wasallam. As-salawat ma'assalam daimain mutalazimain ila habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladhi akhrajan nas minadh dhulumati ila an-nur. وبذلك نشعر العظيمة والنعمة والنعمة الإيمان
wal ihsan wal islam hatta yaumil an. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kenikmatan iman, Islam, kesehatan sampai hari ini. Kedua kalinya tak lupa salawat dan salam kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana atas perjuangan beliau kita sampai sekarang masih bisa merasakan kenikmatan iman dan Islam. Salah satu nikmat yang tiada duanya adalah nikmat iman dan Islam. Mungkin di pamflet ya, sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mungkin banyak dari kita udah sering mendengar ya sejarah kelahiran Nabi Muhammad. Mungkin ada yang hafal lagu sholawat yang biasanya dibawakan sama Habib Syah itu, yang rohatil athiyaru tasyidu itu, filayalil maulidi. Mungkin itu kalau hafal insya Allah sudah mendapatkan lah apa itu sejarah baginda Nabi. Mungkin untuk perkenalan kita. Kalau dalam kajian kali ini mungkin Ana ingin membahas gimana sih kita biar bisa mengembirakan Nabi gitu. Mungkin kita udah tahu sejarah nih. Kita udah tahu beliau itu Rasulullah, junjungan Allah itu kan, manusia yang mulia di muka bumi. Mungkin kita udah tahu hadis-hadisnya, kesunahannya, amal-amal yang mencontoh akhlak beliau dan lain sebagainya. Mungkin kita sering dengar pepatah ulama yang almar'u ma'aman ahbabta. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai. Nah, apa sih bukti cinta gitu? Kita cinta kepada baginda Nabi. Kita udah tahu semua nih dalil-dalilnya, sholawatannya, amal-amalannya, dari segi kehidupan dunia ataupun akhirat. Namun kita mungkin kurang mengamalkan hal tersebut. Nah, apa sih bukti cinta? Maka dari itu hal-hal yang mungkin kita anggap sepele ya. Maksudnya kayak ala kadarnya, kita cuman contoh. Kita makan pakai tangan kiri, kita makan pakai 3 jari gitu. Terus kita masuk kamar mandi, berdoa, masuk pakai tangan kanan, tangan kiri dulu, habis itu keluarnya pakai tangan kanan. Nah, itu mungkin sepele, tapi itu sesuatu yang membedakan Nabi gitu. Kenapa? Karena kita mengikuti sunnahnya gitu. Kan dalam ayat Al-Quran kan, fattabi'uni yuhibbukumullah fattabi'uni. Itu kan, kalau kamu cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka ikutilah. Ketika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku gitu. Aku ini siapa? Aku ini baginda Nabi. Diikutin dari segi kehidupan beliau, akhlak yang baik gitu, menjauhi akhlak yang buruk gitu. Dari hal yang sepele-sepele gitu. Contoh sholat sunnah, rawatib. Itu mungkin cuma 2 rakaat, qobliyah, ba'diyah. Tapi kalau kita istiqomah, kita selalu mendawamkan hal-hal kecil, nanti insya Allah itu akan semakin menumbuhkan cinta gitu. Nah, bukti cinta seperti itu, kita mengikuti apa yang beliau contohkan dan menjauhi apa yang beliau jauhi gitu. Kalau dalam Al-Quran kan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Apa-apa yang datang dari Rasul, maka ambillah sesuatu yang baik itu, dan apa-apa yang dilarang, maka jauhilah gitu. Pada dasarnya, Ana ingin menekankan kepada ini ya, teman-teman di sini, kita lebih mengistiqomahkan hal-hal kecil, seperti halnya sholawatan atau baca-baca doa ketika ingin berpergian, ketika ingin makan, ketika ingin safar dan lain sebagainya. Itu mungkin
kita sering meremehkan di antara kita. Mungkin nggak cuman kita ya, banyaklah mereka di sana, cuman seperti itu, cuman pakai tangan kanan, sepele, tapi itu sangat menumbuhkan benih-benih cinta gitu. Sedangkan ketika kita sudah mengabaikan hal-hal kecil seperti itu, kayak emang apa sih manfaatnya? Coba antum kalau mau searching gitu kan, banyak itu penelitian kayak manfaat makan dari sebelah kanan, terus apa sebelum berdoa, berdoa sebelum melakukan aktivitas gitu, dan lain sebagainya. Itu mesti ada sesuatu yang berbeda gitu, yang lebih bermanfaat, ada hikmah semuanya di balik itu. Mungkin itu saja dari Ana ya. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya Ustadz, penyampainya walaupun dengan waktu yang singkat seperti itu, tapi Masya Allah teman-teman banyak banget yang kita dapat gitu ya. Kebetulan ya Ustadz, kebetulan bulan ini juga bulan Maulid gitu ya. Kemarin kita baru Ya, saja memperingati Maulid di mana-mana, baik itu dan Alhamdulillah gitu ya, kita masih dikasih kesempatan gitu kan buat merasakan euforianya Maulid di daerah kita masing-masing. Mungkin teman-teman jika ada yang bertanya, kami persilakan, baik itu dari kolom chat ataupun mau raise hand, boleh teman-teman. Jadi yang mau bertanya, kami persilakan. Boleh banget ya teman-teman yang mau bertanya. Oke, Ustadz, mungkin Anggi dulu ya kali ya Ustadz ya, mau bertanya. Kadang kan gini ya Ustadz, kita kan memang sudah dari dulu pun gitu kan, diajarkan untuk mencintai Rasulullah gitu kan. Nah, gimana sih Ustadz kita sampai berada di tahap yang kita itu tidak hanya cinta di mulut gitu Ustadz, tapi juga mencintai secara hati dengan tulus. Itu kira-kira gimana ya ciri-cirinya Ustadz? Apakah maksudnya kan kalau kita dengan berselawat itu kan salah satu bentuk kita untuk mencintai, apakah cukup dengan demikian gitu ya Ustadz ya? Atau banyak lagi hal-hal yang selain kita mengikuti sunnahnya dan sampai kita berada pada titik dikatakan bahwa kita memang sudah mencintai Rasulullah gitu Ustadz. coba kita balik lagi. Untuk mencapai kita apa ya, kayak dianggap sebagai orang yang ahlu bait, cinta kepada nabi gitu ya. Kan bahkan saking kalau kita tuh cintanya kita tuh lebih dari orang yang biasa tuh, kita sampai-sampai kita dikatakan ahlu bait. Nah, ini ya contohnya, kayak contoh Salman Al-Farisi. Beliau cintanya itu kepada Nabi, kepada Rasulullah, itu Masya Allah, maksudnya tidak di atas rata-rata gitu. Makanya bisa dikatakan ahlul bait. Bahkan sampai Nabi ada berdalil, barang siapa yang udah cinta, maka dia termasuk ahlul baitku gitu. Jadi gini, sebenarnya cinta kan tidak butuh validasi gak sih? Cinta kepada Nabi gitu. Dalam artian, ya, salah satu tanda kita udah cinta banget nih pada Nabi nih. Saya dengerin tadi gini, ketika kita mendengar kalimat baginda Nabi, imma di selawatan, imma di ketika ngaji atau ketika apapun itu, kita ngerasa bergetar dan ngerasa kayak semakin bertambah gitu. Contoh lah ketika kita dengan sesama manusia, ketika kita disebut sama orang yang kita cintai atau kita dengar orang yang kita cintai, mesti kita akan bertambah bahagia gitu. Nah, mungkin anak pribadi pun masih bukan tipe yang seperti itu ya. Maksudnya kayak ketika ada orang yang mengucapkan Nabi Muhammad atau enggak Rasulullah gitu, kayak biasa aja gitu, kayak kita cuma sekedar menjawab salawat. Nah, itu mungkin cintanya belum segede di atas rata-rata gitu. Nah, berarti salah satu bukti cinta itu udah, kita mahabbahnya udah tinggi tuh ketika dikatakan atau dengar nama Nabi Muhammad, kita semakin cinta, semakin kita kepo, semakin kita ingin mencari tahu, semakin kita ingin mengamalkan segala amal-amalnya gitu, segala akhlak beliau, mencontoh gitu.
dari segi apapun, dunia, akhirat, imma dari segi berdagang, ketika berbisnis, ketika bermuamalah, nah seperti itu. Nah, kalau untuk dikatakan dia udah cinta, itu juga mungkin tidak sulit ya. Maksudnya tidak ada juga kan orang yang validasi, oh antum mahabbahnya udah tinggi nih gitu. Nah, seperti itu. Berarti pada dasarnya ketika orang sudah mahabbahnya udah tinggi, ketika disebut nama baginda Nabi maka bergetar. Semakin kita ngerasa kepo, semakin kita ingin mencontoh, meniru segala kebaikan-kebaikan beliau selama masa hidupnya gitu. Itu kurang lebih. Udah? Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya. Masya Allah udah terjawab sih Ustadz dengan jawaban-jawaban yang tadi disampaikan. Semoga ini jadi pembelajaran baik untuk saya pribadi juga Ustadz. Mungkin teman-teman kalau masih ada yang ingin bertanya, kami persilakan atau mungkin kalau nanti ada yang pertanyaan ya Ustadz, mungkin bisa disampaikan ke tim, nanti insya Allah akan kami tanyakan kembali ke Ustadz Zain gitu. Karena mungkin ini teman-teman masih pada bingung mau nanya apa gitu kan. Biasanya di akhir baru teringat mau ingat apa. Nanti mungkin bisa disampaikan ke tim. Insya Allah nanti akan kami tanyakan ke Ustadz Zain. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin kita lanjut ke acara selanjutnya ya Ustadz, yaitu pembacaan doa. Untuk itu kami mintakan kepada Ustadz Zain dapat memimpin doa pada malam hari ini. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولنا بالأمي وعلى رسوله وسلم. الله الحمد رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعمك في ومزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك نرجع عندنا من أعمالنا. اللهم يسر لنا في تحفيظ القرآن الكريم ومراجعة كتابك الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا ميسر كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بصير وخبير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبرغة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sudah? Baik, terima kasih Ustadz sudah memimpin doa kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, saya mewakili tim Mato Akademi mengucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir pada malam hari ini, sudah memberikan ilmu terbaik pada malam hari ini. Saya mewakili tim juga menyampaikan permohon maaf apabila dalam pelaksanaan kajian kita pada malam hari ini banyak kesalahan atau banyak kekurangan yang datang dari diri saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika Ustadz ada kegiatan lain, kami perkenankan untuk live terlebih dahulu, seperti itu Ustadz. Jika memang masih bisa menunggu sampai kita tutup acara pada malam hari ini ya Ustadz. Ya Afwan ya, Ana pamit dulu. Assalamualaikum.
Afwan Ustaz, suaranya putus-putus Ustaz. Oh, putus-putus. Mungkin Nana boleh live dulu ya, Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Baik teman-teman dan Ustaz, sekali lagi saya ucapkan